dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Oke, di segmen terakhir ini, tadi kita udah membahas mempidanakan hubungan cinta dua pasangan yang dua-duanya single. Ada satu pasal lagi, tolong dikasih semua pendapat. Pasal 424. Pasal 244 KUH pidana baru adalah copy paste dari yang lama yang sudah 300 tahun mengatakan orang mabuk tidak dipidana. Minum alkohol tidak dipidana. Tapi kalau temanmu, teman yang mabuk atau bartender menambahkan minuman, maka yang kena pidana adalah temannya yang nambah minuman atau bartender. Padahal turis-turis itu kalau kumpul pasti rame-rame saling tukar minuman. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah ini pasalnya sangat mengancam industri turis? Ya, pertama gini Bang. Ini karena memang kan kita harus lihat dulu mens rea-nya ya. Ya. Ketika dia nanti masuk ke dalam suatu proses hukum, maka kehendak jahat atau mens rea-nya pun juga harus dibuktikan. Kalau misalnya bukan kehendak jahat, saya sama pacar saya atau teman, is my life gitu loh. Tambah dong, itu kan biasa. Ya, tapi dia udah mabuk. Masa gue yang masuk penjara? Makanya pentingnya aparat penegak hukum dan pengadilan untuk memahami bahwa tidak boleh ada seorang pun yang dipidana kalau tidak ada mens rea-nya. Kenapa pasal ini masih ada gitu loh? Jadi gini, apa kebutuhannya? Ketika kita membaca buku, jadi KUHP ini, KUHP baru ada dua buku, buku 1 dan buku 2. Ya. Buku 2 itu mengatur, buku 1 itu mengatur tentang prinsip-prinsip hukum, ketentuan umum dan sebagainya. Buku 2 mengatur tentang deliknya, perbuatan apa saja dan apa sanksinya. Nah, ketika menerapkan delik-delik dalam buku 2 ini, maka harus dibaca dalam satu nafas dengan buku 1. Buku 1 baru, KUHP kita baru ini mengandung prinsip-prinsip hukum yang berkembang. Daripada pusing, kenapa sih nggak dihapus aja? Nah, coba Pak Alpet dulu deh. Gini Bang, jadi gini, bukan Indonesia sendiri yang masih mengatur pasal ini Bang. Ya. Ketika tadi saya berpikir ya semalam mau... Apa? Ada negara lain? Ada negara lain. Negara Bang. mana? US. Nanti gua cek. UK, Aussie. Jadi there are penalties Bang Hotman. Ada hukuman buat orang yang memberikan alkohol atau liquor ya ke intoxicated person. Kalau ada kekhawatiran blackmail, pemerasan ya, ada oknum aparat yang abuse of power, menyalahgunakan kewenangan, kita akan bereskan itu Bang. Pertanyaannya adalah kenapa kita sok moralis? Pasal itu sudah 300 tahun. Ini bukan soal moralis. Bukan soal moralis, Bang. Tapi orang mabuk sendiri nggak dihukum. Alkohol boleh beredar. Kenapa orang yang bartender yang nambah minuman harus masuk penjara? Gini Bang, ini bukan soal moralitas, tapi soal kesusilaan dan ketertiban umum Bang. Orang yang sudah mabuk Bang, bukan sekedar tipsi Bang ya. Orang yang sudah bersenjata mabuk Bang, benar-benar kondisi mabuk, diberikan dan dijual itu alkohol, dia akan membahayakan diri sendiri dan orang lain Bang Hotman. Pak Ferry gimana? Ya, saya merasa problematika KUHP baru bukan di 424, banyak di problem yang lain. Ya. Bang Ferry kayaknya hanya tertarik pada pasal-pasal tertentu ya. Ya karena begini Bang, saya mau bilang KUHP ini sudah banyak pasal yang bagus. Ya. Saya ibaratkan berulang-ulang di depan Bang Taufik. Ini seperti susu yang sebelanga, tapi pasal-pasal yang lain itu adalah nilai-nilainya. Ada beberapa pasal yang merusak susu yang sebelanga ini. Ya. Misalnya pasal 240 soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ya. Sejak kapan lembaga negara bisa merasa dihina? Benar. Lalu ada pasal 218 soal delik terhadap harkat dan martabat presiden. Ya. Padahal konteksnya ini pasal yang sudah ketinggalan zaman dan diberlakukan pemerintah kolonial untuk merendahkan ibu bapak bangsa kita. Dihidupkan lagi. Lalu ada pasal soal tindak pidana korupsi yang kurang lebih bab itu mengumpulkan berbagai pasal-pasal khusus korupsi, TPPU begitu ya, narkotika yang sebenarnya sudah diatur. Tapi hukumannya dikurangi. Nah, yang itu jadi problematika. Ya. Nah, soal minuman-minuman keras ini menurut saya konteksnya akan banyak diperdebatkan. Saya agak setuju di soal mens rea itu. Sepanjang tidak ada niat jahat, tidak mungkin bisa dipidana. Oleh karena itu yang akan dipidana orang dengan tujuan tertentu memberikan tambahan minuman. Tapi kalau tidak ada niat jahatnya tidak ada persoalan. Jadi saya mau katakan Bang, kami banyak kok memuji pasal-pasal yang modern, kategori pemidanaan, ada jenis pemidanaan misalnya soal kerja sosial begitu ya. Tetapi masih juga banyak pasal-pasal yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan demokrasi yang dimasukkan untuk merusak wajah baru KUHP ini.
Saya rasa tidak demikian, Oke, Bang Hotman. Sekarang Pak Jamin. Gini. Anda sebagai dosen doktor hukum pidana, secara keseluruhan undang-undang ini layak enggak untuk disahkan? Secara keseluruhan. Ya. Secara keseluruhannya pasti layak karena ketentuannya. Tapi ada beberapa pasal-pasal yang justru kita harus kritisi, Bang. Kritisi atau harus dibatalkan? Harus dihapus. Harus dihapus. Jangan ragu-ragu gitu loh. Ada yang kalau ada pasal yang bertentangan kita hapus. Yang mana yang bertentangan menurut Anda? Tadi kita sudah sepakat terkait tentang perzinahan. Lalu pasal tipikor yang terkait dengan hukuman 2 tahun harusnya kan masih 4 tahun. Nah, dikurangi penjara. Nggak usah diurusin lagi pasal-pasal yang sudah eksis. Ya seperti tipikor, perdagangan manusia, hukuman mati nggak boleh, harus dicoba dulu 10 tahun. Nah, hukuman mati memang aturannya sudah ada seperti itu, ada yang kontroversi ya mengenai itu. Nanti kita bahas tentang itu, Bang. Saya gitu ya. Saya belum klarifikasi izin Bang Hotman tentang pasal 2 dan pasal 3 yang diadopsi dalam bab tindak pidana khusus. Jadi gini, Bang, pasal 2 itu kan dilakukan oleh setiap orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Setiap orang ancamannya berat, Bang. 4 tahun, ini undang-undang sektor ya, bahkan sampai pidana mati. Pasal 3, Bang, itu dilakukan oleh pejabat, Bang, yang menyalahgunakan wewenangnya, abuse of power. Tapi begini, formalitasnya bukan di KUHP. Kalau formalitas KUHP berarti KUHP general ini yang saya jelasin. Yang khusus. Bukan. Rubah dong KPK-nya. Ini yang saya jelaskan, Bang. Yang disampaikan Bang Jamin tidak sama sekali mengurangi leg spesialis dari undang-undang sektoral. Tapi nanti orang merujuk kepada KUHP. Ada bridging artikel Bang Jamin yang menyatakan bahwa seluruh kewenangan. Saya komentar soal bridging artikel yang berbahaya itu ya. Pada undang-undang tipikor. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 tipikor, lalu kemudian dialihkan 603, 604, 605 KUHP baru, ada pasal bridging di belakangnya. Yaitu kalau kemudian proses sedang berjalan sidang, pakai undang-undang tipikor, lalu berlaku undang-undang KUHP, maka akan diberlakukan azas universal yang sebenarnya menguntungkan para koruptor, yaitu digunakan pasal yang meringankan. Oh, saya belum selesai menjelaskan ya. Nah, makanya saya mau mengatakan tadi itu justru yang kita perberat adalah yang dilakukan oleh memberikan keuntungan bagi koruptor, yaitu digunakannya pasal yang meringankan ketika proses hukum sedang berjalan. Itu asas universal, Bang. Jadi bisa berlaku untuk apapun. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan ahli hukum pidana. Mana yang benar? Ketentuan undang-undang spesialis, rubahlah undang-undang spesialisnya. Jangan dimasukkan ke generalis. Jadi kalau ini rekodifikasi, Bang. Tidak tepat di KUHP pidana dirubah. KUHP nggak boleh ngurusin hal-hal yang spesifik. Dia hal yang secara umum. Ada masalah. Justru gini, Bang Jamin saya jawab. Undang-undang tipikor dulu delik yang tipikor harus itu justru diatur di KUHP loh. Makanya ditarik yang jelas KUHP baru tidak mengesampingkan lex spesialis. Jadi masih berlaku, jadi tidak usah khawatir. Dijelaskan oleh Bang Tobas secara benar di depan publik, tidak ada pasal tipikor di KUHP. Ada. Yang ada pencurian, penggelapan. Oh bukan. Yang ini sekarang. Yang dulu. Ya, nggak ada. Yang dulu. Oke. Yang sekarang ada, tapi itu bagian dari rekodifikasi. Tapi di dalam KUHP baru kita, itu tetap mengakui lex spesialis. Artinya undang-undang spesial kita akan kembali nanti ke episode di hari lain. Ini masih panjang ceritanya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, sebagai kesimpulan adalah, 2 tahun corona, betapa rakyat sengsara. Bali itu sepi. Harusnya perundang-undangan itu dibuat bukan hanya memikirkan aspek moral, tapi juga aspek kepentingan, kebutuhan masyarakat, terutama aspek perut masyarakat. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room tiap hari Rabu jam 10 tiap hari Rabu. Yuk kita ke depan. Yuk Pak. Metro TV.